Di kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai 4 hal yang paling penting untuk kalian ketahui saat mengikuti seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021. Yang pertama, aspek penilaian penampilan fisik saat pengamatan fisik dan keterampilan. Yang kedua, mengenai sertifikat yang akan kalian bawa saat tes wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Yang ketiga, mengenai lokasi ujian untuk formasi penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian atau SLTA. Apakah bisa pilih lokasi ujian? Dan untuk yang S1 sarjana diploma, apakah bisa pilih lokasi ujian? Terus yang keempat, untuk berkas setelah kalian mengakhiri resume, berkasnya dikirim kemana? Kalian simak sampai akhir video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini hari Selasa tanggal 20 Juli tahun 2021. Selamat Hari Raya Idul Adha bagi teman-teman yang merayakannya. Langsung kita akan masuk ke pembahasan. Untuk yang pertama, penampilan fisik bagi pendaftar formasi penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian. Dalam hal ini, kacamata, behel, dan berat badan akan menjadi penilaian. Akan masuk penilaian bagi penguji. Jadi untuk teman-teman yang mungkin matanya minus banyak, terus kemudian yang pakai behel, dan mungkin berat badannya nggak ideal dan lain sebagainya, itu nanti akan jadi penilaian. Ini sesuai dengan di website resmi cpns.kemenkumham.go.id. Terus, mumpung kalian masih punya waktu dari sekarang, cobalah kalian untuk diet, olahraga, bagaimana agar berat badan kalian ideal. Kalau terkait mata minus, mungkin kalian bisa mulai minum wortel dan lain sebagainya ya, agar nanti kesehatan mata kalian mungkin saat tes kalian nggak harus pakai kacamata mungkin, kalau masih bisa melihat dengan normal kayak gitu ya. Terus terkait dengan penampilan fisik ini, kalian harus ngerti bahwa pembobotan nilai tahun 2021 ini berbeda dengan tahun 2019. Perbedaannya apa? Sudah aku sebutkan di video. Kalian bisa nonton di sini atau kalian nonton lewat link yang ada di deskripsi video. Tapi aku akan jabarkan secara singkat di sini bahwa untuk tahun ini SKD 40%, SKB-nya 60%. Ini formasi SMA, penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian. Bedanya apa? Bedanya di perinciannya. Jadi untuk perincian tahun ini, Samapta itu kan SKD 40%, SKB-nya 60%. SKB itu terbagi menjadi 3. Samapta, wawancara, pengamatan fisik. Inilah yang membedakannya dengan tahun sebelumnya. Dimana kalau tahun sebelumnya itu SKB-nya adalah Samapta, terus wawancara dan pengamatan fisik itu jadi satu. Ini jadi satu. Ini 60%, yang ini 40%. Ini 60% dari 60%, yang ini 40% dari 60%. Itu tahun sebelumnya. Tapi kalau yang sekarang beda. Yang mana Samapta itu menyumbangkan persentase 45%, wawancara itu 30%, dan pengamatan fisik itu 25%. Jadi kemungkinan besar nanti ketika kalian sampai di tahapan wawancara pengamatan fisik dan keterampilan, wawancara kalian itu akan menyumbangkan nilai 30%. Nih, ketika yang ngobrol dan lain sebagainya. Terus untuk pengamatan fisik terkait yang kayak kacamata, behel, terus berat badan yang akan jadi pengujian juga ya bagi si penguji, selain dari tindik dan tato ya. Kalau kalian punya tindik dan tato atau bekas tindik dan tato, dan itu mungkin kalian nanti bisa masuk kategori tidak memenuhi syarat kayak gitu, itu nanti menyumbangkan 25%. Makanya mulai dari sekarang kalian harus diet kalau yang kelebihan berat badan. Kalau yang kekurangan berat badan, ya paling enggak makanlah makanan yang bergizi kayak gitu ya teman-teman. Untuk yang mata seperti yang aku bilang tadi, mungkin bisa melakukan pengobatan kayak minum wortel dan lain sebagainya. Untuk yang minus, terkait hal yang kedua, nah ini yang kedua adalah sertifikat. Sertifikat yang disebutkan di website resmi itu, yang pertama adalah sertifikat komputer dan bela diri. Dan kalian bisa bawa sertifikat apapun ketika nanti nyampe di tahapan tes wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Dari hal ini, aku menyimpulkan bahwa mungkin ini akan jadi nilai tambah bagi kalian yang punya sertifikat komputer, bela diri, dan mungkin bahasa Inggris kayak gitu ya. Walaupun nggak semuanya bisa disebutkan, karena ini kan memang lebih dipersimpel aja di website tersebut. Kalian bawa kalau kalian punya sertifikat apapun, organisasi, sertifikat pengalaman kerja,
paklaring ya, kayak gitu ya, kayak bukti kalian pernah kerja di sini bagian apa, bawa aja. Terus yang ketiga, lokasi ujian. Yang membedakannya adalah untuk sarjana dan diploma bisa pilih lokasi ujian, sedangkan untuk formasi SMA, penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian tidak bisa memilih lokasi ujian, alias kalian akan ujian di mana lokasi yang ditentukan oleh Kanwil kalian mendaftar. Contohnya kalian orang Jawa Timur dan daftar di Kanwil Jatim, maka nanti Kanwil Jatim lah yang akan menentukan lokasi tes kalian. Kalau di website resmi saat kalian mendaftar untuk pembuatan resume, ya maka kalian harus pilih Kanwil atau BKN di Kanwil kalian. Kalau di Jatim kan BKN Kanrek 2 Jawa Timur, Surabaya kayak gitu. Jadi kalian akan tesnya di sana nanti. Apakah tesnya akan di PKN? Belum tentu juga. Kalau kuota pelamar pendaftarnya banyak, bisa jadi tesnya nanti di Poltekpel. Tapi yang menyediakan lokasi adalah mungkin Kanwil Jatim, dan yang mengatur dan lain sebagainya nanti adalah tetap BKN, hanya beda lokasinya biar mencukupi agar tesnya itu mungkin nggak berkerumun banyak orang dan lokasinya itu pas. Karena di Poltekpel tahun 2017 pernah, terus 2019 lokasinya kan besar. Intinya lokasi tes tetap di Kanwil kalian mendaftar untuk yang formasi SMA. Yang keempat, berkasnya setelah kalian mengakhiri resume dikirim kemana? Tidak dikirim kemana-mana. Jadi kalian cukup lengkapi biodata dan upload unggah dokumen kayak gitu aja. Nggak perlu ngirim berkas fisik. Makanya pastikan bahwa kalian ketika scan itu adalah scan berkas asli. Karena ketika seleksi administrasi itu sudah include insya Allah ya, termasuk dengan verifikasi dokumen kalian yang asli. Scan dokumen asli berwarna. Nanti berkasnya tidak akan dikirim kemana-mana, kecuali kalian lulus tes CPNS sampai tahap akhir, kalian akan melakukan pemberkasan ulang. Nanti di sanalah kalian bisa kirim berkas fisik seperti fotokopi ijazah dan lain sebagainya. Untuk seleksi administrasi pastikan yang di-scan adalah scan berkas asli. Jadi setelah kalian mengakhiri resume, kalian tidak akan mengirim berkas kemana-mana. Cukup menunggu pengumuman seleksi administrasi, menunggu kartu untuk kartu ujian SKD jika kalian lulus, dan ke tahapan selanjutnya. Oke, sekian dari aku. Terus matangkan persiapan kalian untuk menghadapi seleksi kompetensi dasar. Jangan sia-siakan waktu, karena yang lain sudah berpacu. Ya udah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.